aplikasi yang kita buat sudah berjalan lancar ya untuk penyimpanan data, karena filenya sudah ada. Tadi kita mensimulasikan penyimpanan data terlebih dahulu, baru pembacaan data. Bila aplikasi ini pertama kali kita jalankan, sedangkan file todo.txt ini belum ada sebelumnya, misalkan saya delete ya. Nah, seperti ini saya delete. Maka bila saat pertama kali aplikasi dijalankan, dia akan muncul error. Kenapa? Karena bagian paling awal dari aplikasi kita adalah membaca file todo.txt. Sedangkan untuk aplikasi yang pertama kali dijalankan, file todo.txt ini belum pernah ada kan? Karena kita belum pernah menyisipkan atau mengirimkan data sekalipun. Sehingga filenya belum pernah dibuat. Nah, untuk menghindari error file seperti ini, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah file todo.txt ini memang ada atau belum. Kalau ada, kita baca. Kalau belum, jangan dibaca gitu ya. Artinya memang datanya masih kosong. Di sini kita cek bila file todo.txt sudah ada, maka kita file get content untuk membaca data, kemudian unserialize. Bila belum ada, maka biarkan saja gitu ya. Kita akan gunakan todos yang masih kosong. Nah, di sini kita gunakan fungsi file exist. File exist ini kita gunakan untuk mengecek apakah filenya ada atau tidak. Nah, kita cek dulu file exist. If file exist todo.txt. Artinya bila file todo.txt memang ada, maka barulah kita jalankan file get content dan kita unserialize. Seperti ini. Nah, dengan demikian, pada saat aplikasi pertama dijalankan, sedangkan dia belum punya file todo.txt, dia tetap tidak akan error. Nah, barulah ketika kita masukkan sarapan bareng misalnya, untuk todo pertama, dia membuat file gitu. Dan kita lihat todo.txt sudah ada dengan data pertama sarapan bareng. Kesananya baru lancar gitu ya. Nah, itu untuk ditambahkan di bagian awal. Selalu dicek bila filenya tidak ada, terutama dalam proses pembacaan file ya, supaya tidak ada muncul pesan error seperti itu. Nah, sekarang kita akan menampilkan data dari file yang sudah kita baca. Kita sudah punya array todos yang isinya adalah daftar to-do, baik dari data yang dibaca dari file plus data tambahan yang sudah disubmit oleh aplikasi. Kita akan tampilkan todos ini ke dalam list daftar to-do di bawah ini ya. Berarti di sini kita bisa menggunakan for each. Ya, kita akan melakukan perulangan for each untuk setiap data yang ada di dalam array todos. Nah, berarti kita tulis seperti ini. Untuk setiap data todos diwakili dengan key dan value, kita cukup ambil satu saja, sisanya kita hapus seperti ini, dan kita tutup dengan and for each. Kita akan cetak masing-masing todos ini ke dalam label. Kita akan echo value dengan key todo. Oke, sampai sini sudah selesai. Kita sudah bisa melihat daftar to-do yang sudah kita simpan ke dalam file. Kita sudah punya satu kan? Sekarang bila kita masukkan lagi, dia akan otomatis menyimpan data ke database, yakni file kita, kemudian kita tampilkan ke dalam daftar list to-do. Makan siang sama bos. Saya klik simpan, dan dia akan otomatis menambah. Bila saya refresh, nah, bila saya panggil lagi, dia tidak akan menghilang karena datanya memang sudah dibaca dari database. Saya masukkan lagi, makan malam. Oke, termasuk yang sudah kita tangkap dari dalam form ke dalam list to do.